Setelah Kevin Dix, ada pemain lagi tambahan selain Kevin Dix. Jadi itulah teman-teman. Nah, keinginan dari banyak orang bahwa kita perlu lini serang benar. Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Erik mengatakan bahwa memang butuh lini serang. Makanya beliau bilang lagi puyeng juga ini, lagi sempat cari-cari terus ini. Kita butuh pemain yang ada di depan. Oke, ya. Ada Ragnar Orotmangun sejauh ini sudah membuat 2 gol, ada Rafael Struijk yang membuat gol indah ketika melawan Bahrain. Oke lah, tapi tetap kita butuh paling tidak 1 di depan untuk pemain grade A ini. Nah, itu sedang dicari oleh PSSI teman-teman. Ada informasi tambahan lagi, sebenarnya bukan hanya ini nih, ada 2 pemain lagi yang akan masuk. 2 nama yang juga sebenarnya jadi satu paket dalam trio yang akan dinaturalisasi itu adalah tadi itu. Ambil sumpahnya itu setelah nanti Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Nah, berarti kan setelah tanggal 20. Ya, let's say mungkin bisa 21, bisa 22, 23 dan seterusnya. Diangkat sumpah, pindah federasi, kemudian didaftarkan ke AFC ini cukup. Ya, cukup. Ya, terutama Kevin Dix karena udah salaman. Jadi hanya tinggal tunggu nanti proses ke DPR, kemudian diangkat sumpah, dan biasanya kan kalau disumpah kita udah satu paket, satu pintu, langsung angkat sumpah, bikin KTP, bikin paspor, langsung pindah federasi dan langsung daftarin. Jadi ini cukup waktunya. Jadi nanti saat kita menghadapi Jepang ya home, dan juga akan menghadapi Arab ya kalau nggak salah, itu kita akan dapat amunisi baru. 3 pemain yang akan menyusul Kevin Dix Salam Erick Thohir, oleh Romeni calon incaran skuad Garuda. Inilah 3 pemain yang akan menyusul Kevin Dix gabung timnas Indonesia dan memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai debutnya bersama Eliano Reijenders dan Miss Hilgers pada laga antara Indonesia dan Bahrain. Kabar terbarunya, Kevin Dix telah melakukan salaman dengan Erick Thohir, sang ketua umum PSSI. Meskipun sang ketua umum PSSI tersebut masih belum memberikan konfirmasi terkait kapan Kevin Dix bisa bergabung dan berlatih dengan Sintayong. Sebelumnya, tersebar kabar bahwa Erick Thohir mengusahakan bahwa dirinya akan menyempatkan Kevin Dix bermain bersama skuad Garuda pada bulan November, makan siang bersama pemain FC Copenhagen yang memiliki darah Indonesia. Tak lupa, kami salaman, ungkap Erick Thohir melalui akun Instagramnya, @erikthohir, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Meskipun untuk pahit-pahitnya, ketum PSSI tersebut juga mengatakan bahwa pemain berdarah Ambon tersebut bisa bermain pada bulan Maret tahun depan. Semsten atau oleh Romeni pemain timnas Indonesia selanjutnya, berikut perbandingan statistiknya. Oleh Romeni dan Semstegen digadang untuk membela timnas Indonesia. Oleh Romeni dan Semstegen sama-sama berkarir di Belanda, tapi tidak menutup peluang membela timnas Indonesia. Namun sebelum membela timnas Indonesia, Semstegen dan Ole Romeni harus jalani proses naturalisasi. Sedangkan Ole Romeni merupakan pilar dari klub Utrecht dengan posisi pemain depan, namun juga bisa mengisi sektor sayap kanan dan kiri. Menurut data dari Transfermarkt, Ole Romeni sudah bermain 7 caps musim ini dan cetak 2 gol. Di level negara, Ole pernah membela timnas Belanda U15, U18, U19, dan juga terakhir U20. Lalu bagaimana dengan Semstegen? Masih dari sumber yang sama, tercatat andalan FC Twente tampil gacor musim ini. Dari 8 pertandingan, sudah ada 7 gol yang telah diceploskan ke gawang lawan. Sem bermain di posisi gelandang serang, dan bisa juga mengisi sektor gelandang tengah. Dalam pemberitaan sebelumnya, Semstegen sudah buka-bukaan untuk membela timnas Indonesia. Hal itu dia ungkapkan lantaran peluang untuk bela timnas Belanda cukup kecil, lantaran persaingan yang cukup ketat di tim Orange saat ini. Sehingga dia memilih untuk membela negara sang ibu yang lahir di Manado. Untuk Ole Romeni, dia mengajukan syarat, jika PSSI ingin naturalisasi dirinya, di mana dia ingin tempat utama setiap timnas berlaga dan skuad Garuda harus lolos ke Piala Dunia. Penyerang timnas Indonesia beri kode oleh Romeni pemain selanjutnya yang dinaturalisasi jadi WNI. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Orotmangun memberi kode oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Ragnar Orotmangun meninggalkan komentar dengan kata, dia, di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram, @oleromeni.
Komentar Ragnar Oratmangun pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangun terus merayu Ole Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangun berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Profil Ole Romeni, pemain Utrecht berdarah Medan target PSSI striker FC Utrecht. Ole Romeni mendapat sorotan dari para pencinta sepak bola di Indonesia. Ole Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya mulai mencuat setelah Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia masih butuh penyerang yang lebih tajam agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Meski sudah berusaha memaksimalkan materi penyerang yang ada saat ini, Shin merasa belum puas. Shin Tae-yong kabarnya telah memantau beberapa pemain keturunan Indonesia, salah satunya Ole Romeni. Simak profil Ole Romeni selengkapnya di bawah ini. Ole Terhar Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Ole Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ole Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. Pada musim 2023-2024, Ole Romeni membela klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Ole Romeni memulai karir sepak bolanya dengan menimba ilmu di DVOL Lens pada tahun 2005 sampai tahun 2011. Kemudian, Romeni melanjutkan karir di klub mudanya dengan bergabung ke klub kota kelahirannya, NEC Nijmegen pada tahun 2011 sampai tahun 2018. Pada musim 2018-2019, Ole Romeni akhirnya berhasil masuk skuad senior NEC Nijmegen. Berselang 2 musim, dia sempat dipinjamkan ke klub Willem II selama semusim. Tak lama setelah kembali ke NEC Nijmegen, Ole Romeni resmi berpindah ke FC Emmen. Bersama FC Emmen, dia hampir tidak pernah absen sebagai ujung tombak utama klub. Dia mengemas total 14 gol dari 51 penampilannya bersama FC Emmen. Skillnya yang mulai terasah dengan baik membuat klub Eredivisie, FC Utrecht tertarik untuk meminangnya. Ole Romeni resmi berseragam FC Utrecht pada Juli tahun 2023 dengan menggunakan nomor punggung 77. Meski belum jadi opsi utama dalam skuad Utrecht musim 2023-2024, Romeni telah tampil 15 kali dengan mengemas 1 gol. Berdasarkan statistik Transfermarkt per Maret tahun 2024, Ole Romeni telah bermain sebanyak 177 kali dengan mengemas 39 gol dan 15 assist sepanjang karir sepak bola profesionalnya. Ole Romeni juga pernah membela timnas Belanda pada level usia sejak 2014 hingga 2019. Dia dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U15, U18, U19, dan U20. Secara statistik, Romeni telah tampil sebanyak 10 kali dengan mengemas 1 gol bersama timnas Belanda kelompok umur. Meski begitu, dia masih bisa memilih untuk berganti kewarganegaraan dan membela timnas negara lain. Oleh sebab itu, peluang naturalisasi Ole Romeni masih terbuka lebar asalkan pemain tersebut mau bergabung ke timnas Indonesia. Itulah profil Ole Romeni, penyerang FC Utrecht keturunan Medan yang masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi Ole Romeni. PSSI sebut ada pemain keturunan yang diusung ke proses naturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan ada 1-2 pemain keturunan lagi yang diusahakan untuk diproses dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal itu disampaikan Arya Sinulinga saat ditanya mantan bek timnas Indonesia, Hamka Hamzah, di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas.